Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para orang tua, para hujjaj, para alim ulama, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Huda. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini setelah kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kita lanjutkan sejenak dengan mengikuti kajian subuh yang sejatinya pagi ini diisi oleh Ustaz Abu Hanif, tapi takdir menghendaki saya lah yang harus menggantikan posisi di meja panas ini. Di meja panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur rangkaian waktu terus bergerak berganti dari menit menuju jam, atau dari detik menuju menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju pekan, pekan menuju bulan. Dan tidak terasa proses pergantian tahun pun telah kita lalui, berpindah dari 1443 Hijriah menuju ke 1444 Hijriah saat ini. Sebuah proses perjalanan waktu yang memang akan terus menjadi bagian dari sebuah langkah kehidupan kita. Kita meninggalkan banyak jejak, mudah-mudahan jejak kebaikan yang tertinggal. Dan kalaupun ada, sudah barang pasti juga kita meninggalkan jejak keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan, dan kita awali membuka pintu pergantian tahun ini dengan memiliki azam yang kuat untuk selalu berusaha memperbaiki. Sebab seorang yang bijak adalah orang yang ketika pergantian waktu dari hari kemarin dan hari ini menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan besok diusahakan lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Kita sadar bahwa pergantian waktu dalam Islam itu bukan sekedar pergantian hari-hari. Karenanya Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu. Banyak ayat Al-Quran yang kita temukan sumpah Allah atas nama waktu. Terima kasih. Allah bersumpah atas nama waktu banyak sekali. Ya, wal duha wal laili was samsi wal nahari wal asr. Ini adalah sumpah Allah. Dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan istilah ayat-ayat qasam, ayat-ayat sumpah. Dan para ulama sepakat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kata sumpah dalam sesuatu yang disumpahkan itu, maka perhatikan, renungkan, tadabburi. Kenapa? Karena dalam sumpah Allah itu terdapat kepentingan-kepentingan yang paling asas yang harus direnungkan oleh manusia. Kenapa Allah bersumpah atas nama pagi, wadduha, atau juga atas nama malam, walaili, yang sifatnya itu memang sesuatu yang rutin terlewati dalam kehidupan kita. Tetapi dalam waktu-waktu tersebut semuanya berada pada satu lingkaran yang kemudian Allah sumpahkan dalam bentuk kalimat yang lebih umum. Wal asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para ulama ahli tafsir. Bahkan seorang ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jika ayat ini turun tanpa turun ayat-ayat yang lain untuk agar manusia mengerti tentang bagaimana menjalani kehidupan, maka sesungguhnya ayat ini cukup untuk membuat manusia mengerti bagaimana cara dia memanfaatkan potensi kehidupannya. Kenapa? Sebab dalam ayat ini ada 4 poin penting yang harus kita renungkan. Ya, yang pertama Allah bersumpah dengan kalimat wal asr, demi masa, demi era, demi waktu. Dan kita semuanya berada hidup dalam lingkaran waktu. Tidak akan pernah ada kehidupan kecuali ada waktu, dan tidak akan pernah ada waktu kecuali pasti ada kehidupan. Kita berjalan dalam dimensi terus-menerus. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapapun orangnya yang berjalan dalam waktu, ketika 4 poin yang selanjutnya tidak dimilikinya, maka kerugian akan terus-menerus mengalir dalam kehidupannya. Jadi kerugian terus-menerus akan mengalir dalam kehidupannya. Apa kata Allah? Orang-orang yang dalam bumi itu yang pertama Allah misalkan illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah bersyukur insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Artinya di tingkat pertama insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Ya, keberuntungan ini diawali dengan satu konsep kesadaran, yaitu iman. Tetapi ternyata untuk memupuk keimanan sehingga keberuntungan kita menjadi sempurna, maka juga harus disempurnakan dengan kesadaran untuk mengamalkan keimanan itu. Maka yang kedua adalah wa'amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Sebab ternyata dalam satu konsep keyakinan, beriman saja tidak cukup. Sebab orang-orang dahulu mereka juga beriman, yakin bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini. Bahkan setan pun sangat amat yakin bahwa yang menciptakan diri dan seluruh perbendaharaan dunia adalah Allah. Mereka beriman. Tetapi ketika perintah Allah kepada mereka mengharuskan mereka untuk tunduk, untuk taat, maka mereka kemudian tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Nah, alhamdulillah untuk yang kedua kali insyaallah kita sudah menjadi kelompok orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah. Yang kedua, insyaallah kita sudah melakukan amal soleh. Amin. Nah, iman dan amal soleh ini harus memiliki kekuatan juga untuk dipertahankan. Maka ada 3 konsep. Yang berikutnya adalah kebenaran. Ya, beriman tidak cukup tanpa adanya amal soleh. Amal soleh tidak cukup kecuali harus yang benar. Ya, maka iman, amal soleh dan kebenaran ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin istiqomah kalau kita memiliki amunisi yang keempat, yaitu kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, orang-orang beriman kepada Allah, mereka tidak akan rugi kalau keimanannya itu betul-betul murni, ya, tanpa paksaan, murni, Pak. Keluar dari hati yang terdalam bahwa kita memang harus mengimani Allah dan wajib mengimani Allah itu. Yang kedua, keimanan itu mengharuskan kita juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Segala apa yang Allah larang kita tinggalkan, segala apa yang Allah perintah kita laksanakan. Maka ketika seseorang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya yang merupakan nilai dari kebaikan hidup kita. Jadi takwa itu adalah gelar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Menjadi takwa itu ternyata tidak mudah.
seperti saya lihat ini wajah-wajah takwa semuanya. Ya, takut sama istri tua. Ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan ini tidak tersinggung ya. Ya, sebab kayaknya saya lihat ini khusus makan begitu. Taklim udah dikasih jahe kan. Silakan Pak, diminum dulu Pak. Ya, supaya melek matanya. Kalau saya minum repot. Ya. Takwa inilah nilai buah dari keimanan dan amal soleh. Dan takwa ini butuh kesabaran. Orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang kesabarannya itu kuat. Kenapa? Karena ujian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu selalu dan senantiasa terus mengalir setiap waktu sampai kematian datang menjemputnya. Ya, ujian. Maka dalam setiap pergantian waktu, bertambahnya umur, kita mendapatkan ujian-ujian yang terus-menerus. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang hamba, maka akan semakin tinggi tingkat ujian yang Allah berikan kepada sang hamba. Ya, ujian yang diberikan Allah yang paling besar kata Nabi itu adalah orang-orang yang ya seperti golongan para nabi. Kemudian di bawahnya lagi. Artinya apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita bandingkan dengan ujian para nabi, ini belum seberapa. Ya, kita enak, sholat tidak ada yang ganggu, alhamdulillah. Allah berikan kita kenikmatan rezeki, Allah berikan kita kenikmatan ukhuwah, Allah berikan kita kenikmatan berkeluarga. Ini anugerah terindah bagi kehidupan kita. Alangkah naif ketika nikmat itu kita rasakan setiap hari, kemudahan, kelapangan dada, kebahagiaan rumah tangga, tapi kita tidak juga bersyukur kepada Allah, maka sungguh engkau adalah orang yang mendapatkan ya satu peringatan dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? 31 ayat ini terulang dalam surah Ar-Rahman. Sebuah pernyataan seakan-akan Allah ingin mengetuk pintu hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan hai manusia? Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan hai bangsa jin? Sebab kalimat ini mengindikasikan ada dua makhluk Allah yang dituju. Ya, ketika Allah mengatakan rabbikuma, maka di situ ada dua. Yang pertama adalah makhluk Allah yang bernama jin, yang kedua manusia. Nikmat Tuhan kamu mana lagi wahai jin yang kamu dustakan? Allah telah menciptakan dirimu, memberikan kemampuan. Wahai manusia, lihat dirimu, lihat tampangmu, lihat posisimu. Aku ciptakan kau sebagai makhluk sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diberikan oleh Allah penciptaan sebaik-baik bentuk. Kita ini manusia paling bersyukur. Makhluk paling bersyukur itu manusia. Ya, bahkan seluruh perbendaharaan dunia dengan segala kekayaan alam yang di dalamnya sesungguhnya hanya untuk manusia. Sebab manusia yang punya kemampuan mengeksplorasi alam ini, hanya manusia yang punya kemampuan melakukan perubahan dalam alam ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kita ilmu. Andaikan tidak ada ilmu, tempat ini tetap menjadi hutan belantara. Tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah ada masjid. Indahnya masjid ini bukan hanya karena ada manusia, tapi karena manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan akal untuk melakukan perubahan. Ya, andaikan tidak ada manusia, hanya binatang yang ada, tempat ini tetap menjadi hutan belantara. Sebab seekor raja hutan, betapapun dia berkuasa di hutan tak akan pernah ada perubahan. Tapi manusia suruh tinggal di hutan, dalam waktu 2-3 bulan hutan bisa dijual. Gitu ya Pak? Iya. Binatang harimau, raja hutan bertahun-tahun tetap hutan seperti itu, nggak berubah. Kenapa? Karena dia nggak punya pikiran. Wah, ini proyek ini, ya kan? Wah, ini kesempatan emas ini. Tapi manusia dibawa ke hutan, apalagi seorang insinyur.
Oh, dia bawa alat, ternyata di bawah hutan ada emas. Ya, akhirnya dia gali itu emas dan kemudian hutan pun terjual. Nah, itulah hebatnya manusia. Kenapa? Akal. Ya, kita diberikan kenikmatan akal selain kenikmatan yang lain. Kata Imam Ibnu Taimiyah, saat ini kita sedang merasakan 4 kenikmatan dalam hidup ini. Yang pertama dikenal dengan istilah nikmatul wujud, nikmat hidup. Yang kedua nikmatul insan, nikmat menjadi manusia. Yang ketiga nikmatul akal, Allah berikan kesempurnaan kepada kita akal. Dan kenikmatan yang indah, di antara yang paling indah, nikmatul hidayah ila Islam. Kita kalau bukan karena Islam, kenikmatan kita sia-sia. Ya, makanya kita bersyukur Allah takdirkan termasuk hamba Allah yang mendapat hidayah Islam. Allah kasih kenikmatan hidup, banyak kehidupan itu, binatang juga hidup. Ya, malah kalau mau kita ukur, ada binatang yang lebih kuat daripada kita, ada binatang yang lebih cakep, ganteng, tampan, ya, dan gagah daripada kita. Tapi kegagahan binatang ya sebatas dunia. Seekor kuda lebih gagah daripada kita kalau mengukur kekuatan. Ya, dia juga hidup. Tapi apakah lebih mulia daripada manusia? Tidak, tetap binatang. Ya, walaupun dimanfaatkan oleh manusia, dan memang dia ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada orang yang hidup, binatang yang hidup, atau ada makhluk Allah yang hidup, tapi bukan manusia, maka kita hidup jadi manusia. Ada orang yang diberikan Allah kemuliaan jadi manusia, tapi tidak punya kemampuan memanfaatkan potensi akalnya sehingga tidak berkembang. Dan kita sudah termasuk orang yang diberikan kemampuan memanfaatkan potensi akal kita. Tetapi walaupun ada yang hidup, dijadikan manusia punya akal, belum sempurna hidup, maka kita lebih sempurna dibandingkan orang-orang yang lain karena mereka tidak punya hidayah. Dan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mensyukuri nikmat hidayah? Ya, tema hari ini sebagaimana yang diinformasikan adalah muhasabah. Jadi muhasabah itu hasabah yuhasibu, muhasabah maknanya memperhitungkan terkait dengan perkara-perkara kehidupan yang telah kita lewati. Kita hitung-hitung, kita ukur-ukur, kita timbang-timbang. Kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang. Imam Hasan al-Basri mengatakan orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia, memperhitungkan untung rugi dan mengetahui aibnya sehingga dia berusaha memperbaikinya, maka nanti pada saat di yaumul hisab, hari perhitungan di hadapan Allah, maka mereka akan sangat amat ringan hisabnya. Jadi yang sering menghisab diri di dunia, maka kelak akan sangat amat ringan hisabnya di akhirat. Dibandingkan sekarang kita pikir Pak, daripada di akhirat udah nggak ada pikiran, sebab nggak ada lagi kesempatan untuk berubah keadaan. Ya, kata Imam Ali, dunia tempat mengumpulkan bekal, akhirat itu tempat menerima balasan. Sudah tidak ada lagi kesempatan ketika sudah berada di alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul akhirah. Di sana sudah tidak ada lagi amalan. Tetapi kata Imam Ali, di sana tempat di mana kita menerima balasan. Maka muhasabah itu sejatinya adalah pada saat kita hidup hari ini, melakukan introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, surah Al-Hasr ayat 18. Itu sering dikaji oleh para ulama ketika bicara tentang konsep muhasabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Di sini maknanya, setiap diri harus memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk
hari esok libur akhirat. Ya, kalau hanya sekedar hidup, binatang pun hidup. Harus sekedar makan, binatang pun makan. Kalau mengukur kecantikan, binatang ada yang lebih cantik. Mengukur kekuatan, binatang ada yang lebih kuat. Kalau sekedar mengandalkan itu tanpa mengandalkan potensi akal dan hidayah, maka apa bedanya kita dengan binatang? Ya, bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 kalau tidak salah, secara jelas bahwa orang-orang yang tidak punya kemampuan memanfaatkan potensi hatinya, matanya, telinganya, Allah katakan dalam ayat berikutnya, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah ciptakan neraka jahanam yang telah akan diisi oleh dua makhluk Allah, yang pertama jin dan manusia. Siapa ciri orang yang mendapati neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, orang yang punya hati tapi tidak dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang yang punya telinga tapi tidak dimanfaatkan mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata tapi tidak diperlihatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu kata Allah seperti binatang ternak. Bal hum adall. Ya, binatang ternak. Masih untung kita diumpamakan binatang ternak, ada manfaatnya masih. Ya, tapi binatang ternak memang ya seperti itu, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan di akhir ayatnya, ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu ya lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kalau manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akal, dengan kesempurnaan hidayah, tapi tidak menggunakan hatinya, qalbunya untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak memanfaatkan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dia seperti balum atau binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan kesesatan ini nampak dalam kehidupan yang terus bergelimang dengan hedonisme dan sifat-sifat materialisme hari ini. Kenapa? Sifat-sifat syaitaniyah ya telah mempengaruhi jiwa-jiwa manusia modern hari ini, sehingga seakan-akan hidup hanya untuk kepuasan batin. Sekarang kan begitu, orientasinya udah dunia aja. Memang dunia ini indah, menarik, ya, cantik. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan oleh Allah, ya, jadi Rasulullah itu wisata ke Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat Jibril sebagai guide yang mandukan. Ya, tiba-tiba Rasulullah melihat seorang perempuan tua, ya, perempuan tua. Pokoknya udah tua deh. Tapi penampilannya menarik. Di kanan kirinya itu perhiasan yang dia gunakan. Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa sesungguhnya makna dari apa yang aku lihat ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kau lihat itu perumpamaan dunia. Sudah tua, ya, tapi masih tetap berhias. Lihat dunia, tua sudah, tapi tetap berhias. Semakin tua dia semakin berhias. Ya, perhiasan dunia kita lihat kota-kota besar menjulang tinggi, gunung diguruk jadi kota besar, ya kan? Pantai selatan diuruk, Jakarta diuruk, ya. Jadi apa? Jadi kota-kota besar, metropolitan, tumbuh di situ apa namanya? Hotel-hotel berbintang diuruk semua. Padahal dunia ini sudah tua. Pada waktunya nanti akan jatuh, akan rusak, akan habis, akan hancur secara sendirinya. Jadi kalau kita melihat nenek-nenek tua pakai perhiasan, pakai antik, ya macam-macam, wah itu dunia.
Ya sudah peot dunia ini. Ya, tapi berhiasnya luar biasa. Tapi itulah manusia. Karena memang orientasinya dunia, dorongannya adalah nafsu, dibisikkan oleh setan, maka dalam pandangan kita nenek-nenek tua itu terlihat begitu cantik, mempesona. Ya, makanya kalau ada laki-laki yang terpikat oleh nenek-nenek tua, itu matanya dikelabui oleh dunia. Ya. Kalau ada aki-aki yang menikah dengan gadis 19 tahun, itu wajar. Dan ada kemarin aki-aki, saya bilang saya kalah langkah. Tapi kalau ada anak muda menikah dengan yang tua, nah itu rasanya ada kesalahan itu dalam hati. Ya. Baik, ya itulah dunia. Memang aneh, unik, ya, dan penuh misteri. Kadang-kadang nggak masuk akal itu. Mana ada orang yang sudah tua mau sama yang muda mau sama yang tua, ya. Kalau yang tua mau sama yang muda, nah itu masa wajar. Tapi kalau yang muda mau sama yang tua, ya, bapak mau yang muda apa yang tua? Ya. Lebih baik mana? Yang tua kaya raya, tapi yang muda tidak punya apa-apa. Kalau ada dua pilihan, ya kan? Tiba-tiba bapak didatangin orang apa ini mau tidak ada gadis, ya. Tapi susah dia mendapatkannya karena tinggalnya di Papua. Miskin, Pak. Tapi ini ada orang tuanya dan usia 80 tahun punya 20 kontrakan. Ya. Kata bapak saya yang tua aja, Ustaz. Kok bisa ya dia kaya? Pas nikah kan dia meninggal. Ya. Allah Akbar. Bukan persoalan tua dan muda hidup ini, Pak, ya. Persoalan pilihan kita. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan dunia ini. Dunia mata, dunia itu perhiasan, ya. Dan memang begitulah sifatnya. Sifat karakter dunia yang kedua tidak pernah memberikan kepuasan. Karakter dunia begitu. Sebanyak apapun kita makan tetap kurang. Sebanyak apapun kita dapat tetap kurang. Sebanyak apapun kita miliki tetap kurang. Makanya nggak ada sejarah perusahaan yang besar, ya, punya pabrik besar merasa cukup, tidak. Kalau bisa terus dikembangkan. Ya, nggak cukup punya satu toko Alfamart. Terus, kalau bisa semua daerah di Indonesia ini ada Alfamart. Betul. Kalau bisa semua daerah Indonesia ini ada Indomaret. Biarkan warung-warung kecil mati. Emang mau begini? Kan begitu. Ya. Nah, kalau kita ini merasa cukup itu sebetulnya adalah anugerah. Maknanya dalam Islam merasa cukup itu istilahnya qanaah, menerima apa yang tetap di Allah berikan kepada kita. Nah, sifat qanaah ini yang perlu kita bangun sekarang ini. Ya, walaupun boleh-boleh saja kita kaya dan orang Islam harus kaya. Sebab ada amalan dalam Islam yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang kaya. Ya, seperti ibadah haji, zakat, bersedekah, kan itu kan harus ada nilai tambah. Kita punya kemampuan, kita bisa bersedekah, berzakat, berhaji, beramal soleh dan lain sebagainya. Jadi harus jadi orang kaya, Pak. Minimal kaya hati, ya. Kalau kaya banget makanya udah segini ukurannya, ya, udah segini ukurannya. Nah, udah terima aja apa adanya. Nah, kembali ke konsep muhasabatun nafs. Bagaimana kita memperhitungkan diri? Allah dalam Al-Quran dan di surah Al-Hasan 18 mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Artinya setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari, pergantian waktu kita harus perhatikan apa manfaat yang sudah kita raih dalam hidup ini terkait dengan keberuntungan ukhrawi kita. Kalau kita menghitung-hitung untung dunia, insya Allah sudah. Oh, saya sudah pensiun, Pak Ustaz. Ya, saya bekerja dari masa muda sampai 50 tahun sudah cukup.
anak-anak sudah besar, sudah menikah, sudah punya pekerjaan, untuk dunia sudah kita raih. Nah, tinggal persiapan kita untuk hari esok, berikut akhirat. Kita hitung untuk rugi kehidupan. Kalau kita bangun warung, buka warung pagi-pagi, kita hitung apa belanjaan yang harus kita belanjakan lagi, yang terjual kita hitung. Ya, kan selalu menghitung untung rugi setiap hari kita buka warung. Ketika tutup kita hitung lagi, hari ini ada berapa keuntungan. Dunia kita hitung, Pak. Ya, tapi pernahkah kita menghitung amalan-amalan akhirat kita? Seberapa banyak hari ini kita bersedekah? Seberapa banyak hari ini kita bermuamalah? Seberapa banyak hari ini kita bersilaturahim? Seberapa sering hari ini kita baca Quran? Seberapa sering kita sujud malam? Seberapa sering kita duha? Seberapa sering kita tilawah? Seberapa sering kita sedekah? Itu muhasabah namanya, memperhitungkan. Kalau hanya keuntungan dunia yang kita dapatkan sampai pada dunia dan tidak akan pernah sampai kepada akhirat. Tapi kalau kita memahami akhirat dan kita ada untung di akhirat, maka dunia akan terbawa. Ya, apalagi kalau kita bicara umur, saya selalu bilang dalam berbagai kesempatan, umur kita ini pendek, Pak. A'mar ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yazuzu zalik, rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Umur umatku itu kisaran 60 hingga 70 tahun. Ya, sedikit yang melampaui itu. Berapa lama sih kita bekerja dapat gaji? Ya, paling berapa, sampai 62 tahun atau sampai 65 tahun. Kalau 65 tahun kita pensiun, udah gak bisa berangkat haji, Pak. Karena Arab Saudi bilang 65 tahun itu batas, ya kan? Walaupun kebijakan pemerintah Arab Saudi kadang-kadang suka berubah. Kemarin saya diskusi dengan seorang ulama Bekasi, Kiai Haji Isamuddin Mukhtar. Dia punya pesantren, santrinya ribuan, juga punya travel umroh, banyak kolega di Arab Saudi. Saya tanya, Kiai, itu kebijakan Arab Saudi terkait dengan pembatasan keberangkatan haji dalam umur itu gimana? Tahun depan insya Allah enggak. Ya mungkin ini karena baru saja terkait dengan adanya pandemi, jadi ada kebijakan itu. Jadi ada kekhawatiran karena Indonesia ini kalau beberapa informasi yang terkini itu mengalami lonjakan kembali Pak COVID-19. Ya, teman-teman bilang, oh ini karena vaksinnya belum lunas. Ya, jadi dijual lagi, dibuat booster baru, dijual lagi. Wallahu a'lam bishawab ya. Kadang kalau kita bicara itu ya suka gibah juga ya. Udahlah, bismillah aja. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Ya, muhasabatun nafs. Apa langkah awal untuk melakukan muhasabah itu? Ya, yang pertama terkait dengan persoalan dan amal-amal yang wajib. Ini yang harus kita introspeksi. Amal-amal wajib. Nah, amal-amal wajib yang kita harus lakukan tentu sudah paham. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya. Ya, yang wajib-wajib dulu tuh kita renungkan. Ya, yang paling inti misalnya salat, karena kualitas salat ini menentukan kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kita ini kan selalu ingin baik Pak hidup, setuju Pak? Makanya tidak pernah kita ya absen untuk berdoa agar kebaikan dunia dan akhirat dapat kita raih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah apa itu? Al-Baqarah ayat 201. Dan ternyata Rasulullah juga sering, bahkan paling banyak doa dengan baca doa ini. Ya, Aisyah menceritakan dalam satu hadisnya, karena aksarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa yang paling banyak dibaca Nabi selama hidupnya, baik dalam salat maupun di luar salat, itu adalah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah,
Kita menyebutnya doa ini doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat, karena semua harapan ada dalam doa itu. Pendek doanya, tapi dalam maknanya. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kebaikan dunia, hasanah di dunia. Nah, hasanah di dunia itu apa saja? Banyak. Kebaikan-kebaikan dunia, rezeki yang dimudahkan Allah, itu kebaikan dunia namanya. Ya, al-ajwalus solehah, punya pasangan yang soleh dan solehah. Al-auladul abror, punya keturunan yang baik. Al-malul halal, punya harta yang halal. Ya, al-umur barokah, punya umur yang berkah. Itu namanya di dunia hasanah. Bagaimana kalau wafil akhirati hasanah, kebaikan akhirat? Tentu yang pertama, kebaikan akhirat yang kita harapkan adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kalau Allah ampuni dosa kita, insya Allah akhirat itu baik. Ya, nah kalau sudah dunianya baik, akhiratnya baik, sudah barang pasti doa yang terakhir waqina azaban itu akan terlewat. Kita memohon kepada Allah terhindar dari jilatan api neraka. Ini tiga poin penting dalam hidup yang selalu kita minta. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dan ini doa banyak dibaca oleh jamaah haji. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan tawaf, ya Pak ya. Jadi tawaf itu adalah satu rangkaian dari ibadah umroh. Ya, memutar, mengelilingi Ka'bah Baitullah. Diawali dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Ketika posisi kita berputar sampai pada ujung Yamani, rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, maka di situ disunnahkan oleh Rasulullah kita membaca doa Rabbana atina fid dunya. Cuma itu aja doanya, banyak-banyakin. Ya, ada seorang suami bawa dua istri, Pak. Namanya Hasanah dan Fatimah. Udah 3 putaran ini istri yang pertama. Ya, istri yang pertama namanya Fatimah. Bang, ini ceritanya kalau udah 3 putaran Hasanah terus disebut. Saya kok baru sebut-sebut. Nanti di putaran keempat, kelima, dan ketujuh nama kami yang saya sebut. Ya, ketika sampai putaran yang keempat, kemudian dia sampai di rukun Yamani, dia baca doa Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Ya. Nah, gitu dong Bang. Masa yang muda terus disebut? Tidak. Yang tua aja kan harus disebut. Bangga istrinya. Itu pintar apa goblok? Ya, baik. Tapi kayaknya nggak ada ya orang yang berangkat haji semua istrinya di bawah. Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini namanya doa sapu jagat. Sebab inti harapan hidup ada semua di situ. Cuma pertanyaannya, apakah setiap doa kita dalam kebaikan itu, ya, kita sempurnakan juga dengan melaksanakan amalan yang baik? 1000 doa setiap hari kita baca kalimat itu, tapi kalau tidak ada azam tekad untuk memperbaiki diri, ya enggak juga menjadi kebaikan. Ya, kita berdoa tiap hari, ya Allah mudahkan rezekiku, tapi kita tidak bekerja. Kita berdoa terus, ya Allah mudahkan rezekiku, ya berkahi rumah tanggaku, tapi keberkahan hidup tidak bisa kita raih. Ya Allah berikan anak soleh dan soleha, tapi kita tidak soleh. Ada seorang sahabat berdoa, menangis di dalam masjid berlama-lama. Ya Umar bin Khattab melihat, apa yang kamu lakukan? Dari tadi kau berdoa sambil menangis. Aku ingin, ya, agar kehidupanku berubah, ya Amirul Mukminin, agar aku bisa membayar hutang. Ya, Amirul Mukminin pulang ke rumah bawa kampak nih, dulu harus ada cari ikhtiar, cari kayu, jual, bisa bayar hutang, bisa merubah dirimu, bisa buat makan. Walaupun kau berdoa di Masjidil Haram sekalipun, tapi tidak ada ikhtiar untuk melakukan perubahan, ya, maka tidak akan pernah ada perubahan itu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Nah, kita ingin merubah tatanan kehidupan kita dari mulai aspek yang terkecil, ibadah kita secara pribadi. Yang kedua, merubah keluarga kita menjadi lebih menjadi bernilai Islami. Ya udah itu aja dulu. Tapi kalau merubah negara jadi Islam agak sulit di sini, kan? Ujung-ujungnya dibredel, ya, dibredel lah. Ini Indonesia menarik. Orang ingin berubah menjadi baik, menjalani sesuai keyakinannya, nggak suka, ya. Dikit-dikit dibilang makar, dikit-dikit membilang tidak NKRI, ya NKRI harga mati. Kalau kita punya keyakinan NKRI harga mati, sementara kita tidak memperjuangkan Islam di situ, maka saya sangat yakin mati kita mati kafir. Kalau kita memperjuangkan NKRI, karena di situ ada orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mayoritas adalah orang-orang yang beragama Islam, kita perjuangkan kebaikan di situ, maka insya Allah mati kita dalam keadaan kita berjihad di jalan Allah. Itu Pak. Ya, tapi kalau memang NKRI yang kita perjuangkan bukan negara, yang kita perjuangkan bukan amal soleh, yang kita perjuangkan bukan Islam, yang kita perjuangkan bukan nilai-nilai syariah, ya tetap saja. Ya walaupun ada satu ungkapan bahwa cinta negara, cinta tanah air itu salah satu bagian dari keimanan, ya kan? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu salah satu. Pertanyaannya, tanah air yang mana yang membuat iman kita ini menjadi lebih baik? Kalau kita berbicara dalam konteks negara, kemudian kita berdakwah di dalamnya demi kepentingan agama, keyakinan kita, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat itu adalah keyakinan agama kita, bukan meyakini sebuah negara itu. Maka kita insya Allah mendapatkan kebaikan akhirat kita. Ya, tapi di Indonesia hakikatnya kalau dalam konteks jumlah itu sudah menjadi negara Islam. Kenapa? Karena jumlah umat Islam itu mayoritas dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Yang kedua, di Indonesia juga walaupun tidak utuh menjadi sebuah negara yang berdasarkan Quran, Al-Quran tersebar di berbagai tempat. Al-Quran dihafal di hati-hati anak-anak kita. Pengejauhan nilai-nilai Al-Quran pun sudah terlaksana dalam kehidupan ini. Banyak masjid, banyak mushola, banyak pengajian. Dalam konteks ekonomi ada ekonomi Islam, ya, ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Walaupun entah bagaimana perjalanan uang itu di dalam, nggak tahu kita. Pokoknya judulnya ada syariah. Ya, sudah ada nilai-nilai syariat yang dikembangkan. Ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada tidak ada. Ya, pilihan kita tentu ke BSI. Ini bukan promosi, saya nggak dibayar sama BSI. Ya, saya kemarin cek juga dana saya di BSI ternyata cuma 250.000. Ya, belum ada yang isi. Ya, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, muhasabatun nafs pertama berkaitan dengan persoalan yang wajib. Kenapa harus segera kita muhasabah? Sebab waktu berjalan begitu cepat. Semakin lama kita semakin lemah, kekuatan semakin terambil oleh waktu yang kita lakukan. Segerakan bertaubat kepada Allah, ini adalah buah dari muhasabatun nafs. Ya, mari kita bangun sama-sama. Pergantian tahun bukan pergantian waktu semata dalam Islam, tapi bagaimana kita punya komitmen untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan yang tersisa ini. Itu namanya muhasabah. Panjang sebetulnya kalau kita bicara muhasabah dalam penggalan-penggalan kehidupan, ya, persepsi para ulama banyak sekali. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan catatan terkait dengan muhasabah. Orang yang senantiasa melakukan muhasabatun nafs dalam setiap pergantian waktunya, maka dia akan mendapatkan ketenangan sebab dia tahu persis ukuran aib yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi memperhitungkan aib itu. Yang kedua, muhasabah terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Jadi kalau tadi disebut konteksnya adalah muhasabah terkait dengan hablum minallah, yang kedua dengan hablum minan nas. Ya,
akidah, bicara macam-macam. Tapi hubungannya dengan manusia itu jauh. Sangat amat naik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara dalam konteks akhlak, akhlak itu buah dari akidah. Enggak mungkin orang yang berakidah bagus itu akhlaknya buruk. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin orang yang sering belajar itu akhlaknya buruk. Jangan pernah mengatakan bahwa saya memiliki akidah yang kokoh, tapi muamalah kita dengan orang lain tidak baik. Ya, jangankan dengan orang lain, tetangga yang mungkin nasabnya itu beda. Kadang-kadang kakak dengan adik, adik dengan kakak, ya berbeda sedikit, mereka bertengkar. Berbeda sedikit, mereka terpisah. Padahal tidak ada risalah Islam yang mengatakan kalau kita berbeda dengan orang kita harus benci sama orang. Enggak ada. Ya. Rasulullah itu tidak membenci orang-orang kafir, tidak. Mereka tidak membenci orang-orang Yahudi, tidak. Ketika mereka membenci Rasulullah, biarkan saja itu urusan mereka. Tapi urusan muamalah, kebaikan, tidak pernah Rasulullah itu membiarkan orang-orang Yahudi kelaparan. Tidak pernah membiarkan orang-orang di luar Islam itu menderita. Ya, ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada lewat sebuah keranda. Rasulullah berdiri, sahabat bertanya, "Ya Rasul, itu adalah orang yang akidahnya beda sama kita." Betul. Tapi dia juga manusia, Tuhannya sama, Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati dia sebagai manusia. Maka disinilah kemampuan kita untuk membangun muhasabah, introspeksi dalam konteks muamalah. Sebab ukhuwah dalam Islam memang harus, tapi ada ukhuwah lain yang harus kita bangun. Ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah basyariyah, semua manusia diciptakan oleh Allah yang sama. Ya, mau dia Yesus, terus itu siapa yang kemarin jadi presiden Amerika? Siapa? Ya begitulah, Joe Biden. Ya, itu adalah makhluk Allah juga. Betul dia membenci Islam, ya, tapi dia manusia. Ya, kita hargai kemanusiaannya. Ya, ada yang sifatnya itu al-ukhuwah wataniyah. Wataniyah itu negara, sebuah tempat di mana kita tinggal hari ini, persaudaraan dalam konteks senegara. Ya, ketemu di Amerika, Indonesia, Masya Allah, Indonesia berpelukan kita, padahal dia Nasrani, dia mungkin Yahudi, dia mungkin Katolik, dia mungkin Protestan, ya. Tapi karena kita merasa satu darah Indonesia, ada perkumpulan di sana mahasiswa Indonesia Amerika. Di Arab ada perkumpulan mahasiswa Indonesia Arab Saudi. Di Malaysia ada perkumpulan mahasiswa Indonesia Malaysia. Ya, padahal beda agama, tapi itu memiliki satu akar, yaitu NKRI, terikat dalam satu hubungan emosional. Kita menyatu dalam ukhuwah wataniyah. Nah, lebih tinggi di atas hubungan persaudaraan itu adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Tidak tersekat negara, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh negara-negara. Semua saudara kita adalah mereka yang berakidah, hatta mereka berpakaian beda, berkulit beda, ya kan, berbahasa beda, itu adalah saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Ya, setiap muslim itu adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Apalagi kita dalam satu ikatan tempat, komplek, masjid, ada saudara kita semua. Makanya kalau jadi saudara itu seperti belajar ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, semua hartanya tidak ada. Ditawarkan oleh sahabat lain hartanya, diambil hartaku. Ya, yang satu ternyata datang hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Jangankan harta, istri apa lagi? Ditawarkan istri, aku punya 5 istri, aku ceraikan yang satu, aku berikan kepada. Tuh nilai persaudaraan dalam Islam. Makanya kalau ada yang kemarin tanya, ini jamaah sudah punya istri berapa? Alhamdulillah. Ya, tawarkan untuk nikah lagi.
Nah ini ada pengurus, mana pengurus? Ya, tawarkan. Sudah punya istri belum? Allah Allah. Ayo kita bantu, kita carikan istri. Saya tidak pernah ditawarin di sini. Ustaz, bisa diberapa satu? Ini ada yang mau berminat, saya bantu mau. Insya Allah. Enggak ya. Ini cerita tentang sejarah uang luar biasa dari Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang tidak punya rumah dikasih rumah sama sahabat yang kaya, sama golongan Ansar. Yang tidak punya makanan, semuanya luar biasa. Mereka berangkulan. Yang tadinya mereka terpecah. Ketika Nabi datang ke Madinah, bahkan menyatukan dua suku yang hampir 120 tahun bertengkar, bermusuhan dan saling membunuh, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ya, dua suku ini bertengkar, berbelian, berbunuhan, itu sampai 120 tahun. Diceritakan dalam sebuah sejarah. Tapi Nabi datang menyatukan mereka menjadi saudara. Kenapa? Kalian adalah saudara. Ketika bertengkar kembali dua kelompok ini, maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ayat turunnya kronologisnya ketika dua suku itu kembali bertengkar karena dihasut oleh orang-orang Yahudi. Ya, kalian itu sudah muslim, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kalian mati dalam keadaan Islam. Kalian sudah beriman, sudah Islam. Kata Allah, jangan bertengkar lagi. Kalau kalian bertengkar lagi, saling berbangga-bangga dengan suku kalian, maka sesungguhnya kalian mati di luar Islam. Maka pesan Allah dalam ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ini pesan sudah ada jauh sebelum kita lahir, Pak. Ya, Allah turunkan ayat ini untuk dua suku Khazraj dan suku Aus yang telah disatukan oleh Nabi, tapi kemudian gerak kebencian kembali mencuat karena ada bisikan-bisikan orang Yahudi di sini. Hakikatnya apa? Ketika kita di sini bertengkar, sesungguhnya kita terhasut oleh orang-orang di luar Islam, dan mereka senang kalau kita itu bertengkar. Tuh lihat pengurus masjid pada berantem, ya kan? Halo? Tuh lihat jamaah masjid pada tidak bertanya. Selain orang Yahudi senang, ada yang lebih senang, yaitu syaitan. Ya, maka mari kita muhasabah diri, memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Apa dan bagaimana mengawalinya? Dengan kita senantiasa bertobat, membersihkan hati kita. Itu pintunya. Ya, kalau kita mau membangun kebaikan, bangun hati kita yang lebih baik. Insya Allah. Sudah syuruk waktunya? Sudah. Kalau gitu jangan panjang-panjang. Namanya juga badal, ganti Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di awal pergantian tahun ini kita mencoba untuk menjadi lebih baik, dan semoga kebaikan yang sudah kita tanam di masa lalu menjadi amal soleh kita, menjadi amal kebaikan di masa depan kita. Kita berdoa memohon kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan qalbu, agar senantiasa kita punya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Demikian Bapak Ibu muhasabah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.